besar, syukur sebutku pun dahsyat. Karena Dia yang bekerja, bukanlah kuagaku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar.
kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadiratmu, menyembahmu. Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalammu, ku kan teguh bersamamu Tuhan. Jadikan ku rencanamu untuk memuliakanmu. Tersungkurku di kakimu, tersungkurku di kakimu. Oh, rasakan hadiratmu, takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, serahkan padamu, padamu.
decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. No turning back. I have decided. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. Yes, Lord. I have decided to follow Jesus. No turning back. 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 Shalom, salam sehat. Kita jumpa kembali dalam ibadah online pada pagi ini. Dan pagi ini kita akan melanjutkan dengan tema utama Moving Forward dengan topiknya hidup dengan gigi. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur atas kasih setia dan kebaikan-Mu bagi kami. Kau masih memberikan kami kesempatan untuk kami beribadah pada minggu ini. Kau masih memberikan kami kehidupan, kesehatan, semata-mata oleh karena anugerah-Mu, kami ada sebagaimana kami ada. Oleh karena kasih setia Tuhan, perlindungan Tuhan bagi hidup kami. Pada pagi ini kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan urapi kami, sehingga firman Tuhan yang kami dengarkan dapat kami renungkan, bahkan dapat kami lakukan dalam hidup kami. Siap mendengarkan kebenaran-Mu, dan biarlah Roh Kudus-Mu berkarya atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, ada satu pepatah menyatakan bahwa para pemenang tidak pernah menyerah. Orang-orang yang mudah menyerah tidak akan pernah menang. Pada tahun 1983 di Australia pernah diadakan suatu lomba lari ultramaraton dengan garis start di kota Sydney dan garis finish di kota Melbourne. Artinya berjarak 875 km. Atau setara dengan kalau di Pulau Timor dengan jarak Kupang ke Timor Leste pergi pulang. Kedua kali jarak Kupang Timor Leste. Lomba ini dipandang sebagai salah satu ultramaraton yang terberat di dunia. Untuk menempuh jarak sejauh itu, para atlet harus berlari selama 5 hari. Mereka adalah para atlet kelas dunia yang telah berlatih secara khusus untuk mengikutinya. Rata-rata usia mereka adalah 30 tahun. Mereka mengenakan pakaian dan sepatu olahraga yang menyandang nama produsen peralatan olahraga yang mensponsori diri mereka. Sedangkan Cliff Young bukan seorang atlet lari, namun seorang petani. Usianya bukan 30 tahun, namun saat itu sudah berusia 61 tahun. Ia tidak mengenakan pakaian olahraga, namun mengenakan sepatu kerja dan overall atau pakaian kerja yang biasa dikenakan oleh para peternak. Sebagai akibat, para anggota panitia perlombaan menertawakan yang bersangkutan. Mereka mengira bahwa Cliff Young
mengikuti perlombaan ini hanya untuk bergurau. Perlombaan dimulai dan para atlet mulai berlari. Para penonton menertawakan gaya lari dari Cliff Young. Ia berlari sedikit tersuruk-suruk, bukan seperti layaknya cara berlari dari para atlet yang terlatih. Akibatnya, Cliff tertinggal jauh di belakang. Dalam perlombaan ultramaraton, para atlet berlari selama 18 jam per hari. Kemudian mereka beristirahat dan tidur selama 6 jam sebelum berlari lagi pada keesokan harinya. Tetapi hal tersebut tidak dipahami oleh Cliff Young. Sebagai akibat, ia terus berlari di sepanjang hari dan sepanjang malam tanpa berhenti untuk beristirahat dan tidur. Semua orang terkejut karena Cliff. Dan ketika menjawab pertanyaan para wartawan, Cliff berkata bahwa ia akan terus berlari selama 5 hari sampai garis finish tanpa berhenti untuk tidur. Cliff terus berlari. Malam hari ketika semua atlet beristirahat, ia terus berlari. Oleh karena itu, semakin hari jarak antara Cliff dengan para pelari yang berada di barisan paling depan semakin dekat. Dan di hari yang terakhir, ia melewati mereka semua. Para pelari kelas dunia yang berusia jauh lebih muda daripada dirinya, dan ia tiba di garis finish dengan memecahkan rekor lomba ultramaraton Australia, yaitu 10 jam lebih cepat dibandingkan dengan pelari di urutan yang kedua. Orang bertanya kepada Cliff, apakah yang memampukan dirinya untuk berlari selama 5 hari penuh tanpa berhenti untuk tidur? Ia menjawab, saya dibesarkan di daerah pertanian. Kami tidak memiliki kuda atau traktor. Kalau badai datang, saya harus mengumpulkan domba-domba di lahan peternakan kami yang sangat luas. Kadang-kadang saya harus berlari selama 2-3 hari tanpa henti untuk mengejar dan mengumpulkan domba-domba itu. Memakan waktu yang lama, namun saya selalu berhasil menangkap kembali domba-domba tersebut. Karena itu, saya yakin saya akan dapat menyelesaikan perlombaan ini sampai akhir. Sebagai juara pertama, Cliff memperoleh hadiah sebesar $10.000 Australia. Dia berkata bahwa dia tidak mengetahui kalau disediakan hadiah bagi pemenang lomba. Dan ia berlari bukan untuk mengejar hadiah tersebut. Oleh karena itu, Cliff membagi-bagikan uang hadiah yang ia terima kepada pelari yang lain. Dan ia sendiri tidak mengambil $1 pun dari hadiah tadi. Kunci kemenangan dari Cliff Young dalam perlombaan ini adalah ketekunan, kegigihan, sikap tidak mudah menyerah terhadap tantangan. Dia terus berjuang dan berlari walaupun tertinggal jauh di belakang. Ketika semua atlet sedang beristirahat, mengalahkan rasa lelah dalam dirinya, ia hidup dengan gigih. Benarlah kata pepatah yang tadi saya kutip tadi, bahwa para pemenang tidak pernah menyerah. Orang-orang yang mudah menyerah tidak akan pernah menang. Seperti ini sangat kita perlukan, sikap seperti ini sangat kita perlukan, yaitu sikap yang gigih, yang tidak mudah menyerah dalam melewati perubahan musim kehidupan. Sebagaimana yang sedang kita hadapi pada hari-hari yang sukar ini. Nah, menghadapi masa sukar kita memiliki 2 pilihan, yaitu tetap bergerak maju atau moving forward. Bergerak maju ke depan atau melangkah mundur. Dengan melihat surat Rasul Paulus, yaitu 2 Korintus pasal yang ke-5, ayat yang ke-13 sampai ayat ke-19, yang telah dibahas di dalam 5 khotbah secara berturut-turut di sepanjang bulan Januari yang lalu, kita mengetahui bahwa di situ Tuhan memberi nasihat kepada kita untuk bergerak maju di dalam anugerah-Nya.
bergerak maju, moving forward, dan memasuki lembaran kehidupan yang baru atau the restart. Untuk itu, kita harus hidup dalam, ada akronim atau singkatan DPAR yang baru dan benar. DPAR yaitu D, direction atau arah hidup. P, perception atau persepsi atau wawasan hidup. A, attitude atau sikap hati. Dan R, relationship atau relasi. DPAR, direction, perception, attitude, dan relationship yang baru dan yang benar, sebagaimana yang telah dialami oleh Rasul Paulus karena anugerah Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. DPAR yang merupakan wujud dari kehidupan yang baru atau restart. Hal yang sama yang dapat kita lihat dalam diri Ruth, perempuan Moab, menantu Naomi, yang kehidupannya kita pelajari di sepanjang bulan ini. Melalui hidup yang bersangkutan, kita melihat contoh dari hidup yang restart, kehidupan yang moving forward. Kita melihat bagaimana Ruth hidup dalam D atau direction, arah hidup yang benar. Ia bukan hidup terpaku pada masa lampau seperti iparnya, yaitu Orpa. Tetapi ia hidup bagi masa depan, living for the future. Kita juga sudah melihat bagaimana Ruth hidup dalam P atau perception, persepsi, wawasan, kehidupan yang benar. Ia bukan hidup dalam kepahitan seperti ibu mertuanya Naomi. Tetapi ia hidup dengan pengharapan, atau living with hope. Kedua hal ini yaitu D atau direction dan P atau perception yang benar dalam diri Ruth telah kita pelajari di dalam 2 ibadah yang lalu secara berturut-turut. Hari ini kita akan melihat A atau attitude yang benar dalam dirinya. Attitude ketika ia menghadapi realitas kehidupan. Attitude yang benar dan yang membuat dirinya tetap moving forward dan memasuki kehidupan yang restart. Untuk itu kita akan membaca Rut pasal 2 ayat 1 sampai 7 dan kali ini kita membaca ayat 1 sampai ayat 3 terlebih dahulu. Di sini kita melihat bahwa Rut dan Naomi, ibu mertuanya, telah tiba dan tinggal di Bethlehem, kampung halaman dari Naomi. Kita baca bersama Rut pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, ayat 1. Naomi itu mempunyai seorang anak dari pihak suaminya. Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek, namanya Boas. Maka Rut, perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang, memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan saut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Pergilah ia, lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Di sini dan di ayat-ayat selanjutnya kita akan melihat attitude atau sikap Rut ketika ia menghadapi realitas kehidupan. Ia menghadapinya dengan sikap yang gigih. Kegigihan yang menyebabkan dirinya bukan hidup sebagai seorang yang mudah menyerah, kalah dan menaikkan bendera putih ketika menghadapi tantangan. Melalui kehidupan Rut, kita melihat 3 ciri dari orang yang hidup dengan gigih. Ketiga ciri tersebut adalah yang pertama, ia tidak akan menyerah kepada kesukaran. Itulah tantangan yang paling umum dalam satu perjuangan, yaitu kesukaran. Ingat apa yang ditulis oleh Scott Peck pada kalimat pertama di halaman pertama dalam bukunya. Bukunya yang berjudul The Road Less Traveled, yang sering saya kutip atau yang sering kita dengarkan, yaitu Life is Difficult, atau hidup itu sulit.
Hanya kalau kita berani menghadapi kesulitan, barulah kita akan berani untuk hidup. Yang kita perlukan bukanlah sekedar sikap berani mati, tetapi terlebih lagi sikap berani hidup. Artinya, berani menghadapi kesukaran dengan sikap yang gigih, seperti yang ada pada diri Rut. Ketika ia tiba di Bethlehem dengan ibu mertuanya, keadaan dirinya sangatlah menderita. Mereka berdua, Rut dan Naomi, telah kehilangan suami mereka karena meninggal di Moab. Mereka dalam keadaan yang miskin, atau yang diistilahkan oleh Naomi dalam Rut 1 ayat 21 sebagai pulang dengan tangan yang kosong. Bukan itu saja, bagi Rut tinggal di Bethlehem artinya adalah tinggal di negeri yang asing, karena ia berasal dari Moab. Sedangkan orang yang dekat atau terdekat dengan dirinya, yaitu Naomi, ibu mertuanya, hidup dalam keputusasaan dan kepahitan. Itulah gambaran dari orang yang sudah jatuh, tertimpa tangga. Tangganya menyerempet anjing, sehingga si anjing marah dan orang itu digigitnya. Dan celakanya, anjing itu adalah anjing gila. Artinya, Rut adalah orang yang menghadapi masalah yang berlapis-lapis dalam hidupnya. Dalam situasi seperti itu, apa yang ia lakukan? Di ayat 2 dicatat sebagai berikut, maka Rut, perempuan Moab itu, berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang, memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Memang seperti yang ditulis di dalam Rut 1 ayat 22. Ketika ia dan Naomi tiba di Bethlehem, saat itu adalah permulaan musim menuai jelai. Artinya sekitar bulan Maret atau menjelang April. Melihat bahwa orang mulai menuai jelai, segera Rut mengambil keputusan untuk pergi ke ladang dan memungut bulir-bulir jelai yang tertinggal ketika para penuai menuainya. Kebiasaan ini merupakan peraturan yang ditetapkan Allah, antara lain di dalam Imamat 23 ayat 22 dan Ulangan 24 ayat 19. Yaitu ketika orang menuai, ia tidak boleh menyabit ladang secara habis-habisan. Sebagian harus ditinggal untuk orang yang miskin dan orang asing, supaya mereka juga memperoleh makanan. Dengan kata lain, Rut tidak duduk berpangku tangan, merenungi nasib, dan meratapi masa sukar yang sedang ia alami. Bukan, ia segera bangkit dan berjuang dengan gigih untuk menyambung masa depan. Kesukaran tidak dapat menghalangi semangat juang dalam dirinya. Sikap seperti itulah yang seharusnya mewarnai kehidupan kita di masa yang sukar ini. Sebaliknya dari hidup menyerah kepada kesukaran, kita harus bangkit dan berjuang dengan gigih. Kegigihan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus akan mengakibatkan doa kita tidak sia-sia. Sebaliknya, daripada duduk berpangku tangan menyerah kepada nasib, kita harus terus berjuang dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan. Perjuangan yang antara lain kita lakukan di dalam doa secara tekun. Seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam Lukas pasal 18 ayat 1 sampai ayat 8. Doa dengan tidak jemu-jemu. Seperti yang Yesus gambarkan melalui sikap seorang janda yang mendesak seorang hakim yang lalim agar sang hakim membela perkaranya. Kata kunci di sini adalah jangan menyerah kepada kesukaran. Berharaplah dengan gigih kepada Tuhan dan Anda tidak akan dikecewakannya. Ciri yang kedua dari orang yang gigih adalah ia akan berjuang dengan apa yang ada pada dirinya. Orang yang gigih tidak akan menunggu apa yang belum ada, apalagi yang tidak akan ada. Dan kalau yang belum jelas itu sudah ada, barulah ia akan mulai berjuang. Bukan. Ia akan berjuang dengan apa yang ada terlebih dulu. Ia bukan seperti seorang pegawai yang berkata, kalau aku sudah memperoleh gaji yang besar, barulah aku akan bekerja dengan rajin. Kalau orang itu baru akan bekerja dengan rajin, kalau dirinya sudah mendapatkan
gaji seperti yang ia impikan, maka bisa jadi sampai kapanpun ia tidak akan pernah memperolehnya. Sebab majikan mana yang menaikkan gaji dari seorang yang pemalas? Sikap tidak menunda-nunda untuk melangkah dengan benar, itulah yang dilakukan oleh Rut. Sebagaimana yang ia katakan di ayat 2 tadi. Ia berkata, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Di sini ia tidak berkata, nanti saja kalau sudah musim panen gandum, barulah aku pergi ke ladang dan memungut bulir-bulir gandum di sana. Bukan. Di Israel, bulan Maret dan awal April adalah masa panen jelai seperti yang dihadapi oleh Rut saat itu. Musim ini kemudian diikuti dengan perayaan Paskah sekitar 2 bulan sesudahnya, yaitu bulan Mei dan awal Juni, mereka akan menuai gandum yang kemudian diikuti dengan perayaan Pentakosta. Setelah selama 4 bulan mereka melewati musim dingin, maka panen pertama yang mereka peroleh adalah panen jelai. Sehingga mereka pun mengkonsumsi jelai itu semacam gandum. 2 bulan kemudian tibalah masa panen gandum. Di saat itu kebanyakan orang Israel tidak lagi mau mengkonsumsi jelai, namun beralih kepada gandum. Hanya orang miskin dan ternak yang masih mengkonsumsi jelai. Sedangkan orang yang cukup berada tidak lagi mau mengkonsumsinya. Sekarang mereka makan gandum bukan jelai. Berarti di situ Rut tidak berkata, jelai adalah makanan untuk orang miskin. Nanti saja kalau masa panen gandum sudah tiba, yaitu masa panen dari pakan untuk orang kaya, barulah aku akan pergi memungut di ladang. Tidak, ia tidak bermalas-malasan ataupun menunda-nunda karena menunggu gandum yang belum ada. Ia segera bertindak dengan apa yang ada di hadapannya, yaitu panen jelai yang sudah tiba, yang menjadi persoalan sekarang. Tidak banyak orang yang mau hidup seperti Rut. Ketika menghadapi masa sukar, mereka tidak kunjung mau bekerja. Mereka sibuk memilih-milih pekerjaan. Mereka berkata, ini pekerjaan terlalu sederhana. Keuntungannya terlalu kecil. Upahnya terlalu rendah. Lebih baik saya duduk berpangku tangan saja dan tidak melakukan apa-apa. Nanti kalau sudah ada pekerjaan yang mendatangkan keuntungan yang sangat besar dan upah yang sangat tinggi, barulah saat itu saya akan bekerja. Sikap seperti ini dalam bahasa Indonesia digambarkan dalam pepatah yang berbunyi, harapkan burung terbang tinggi, hunai di tangan dilepaskan. Atau ada pepatah lain, mengharapkan hujan turun, air di tempayan ditumpahkan. Artinya, karena mengharapkan keuntungan yang belum pasti, maka apa yang ada di tangan disia-siakan. Bukan seperti itulah yang menjadi attitude atau sikap dari Rut. Ia bangkit dan berjuang secara gigih dengan apa yang ada di hadapannya. Bertitik tolak dari situ, maka pintu berkat Allah terbentang secara lebar bagi dirinya. Ingat, Tuhan tidak akan memberkati orang yang hanya duduk bertopang dagu. Ia hanya memberkati orang yang bertindak dan berjuang dengan iman, termasuk perjuangan dengan apa yang ada pada diri orang tersebut. Lebih jauh, ciri yang ketiga dari orang yang gigih adalah ia akan rela meninggalkan kenyamanan. Sikap tidak rela meninggalkan kenyamanan demi menjangkau masa depan ini berjalan seiring dengan kemalasan. Itulah yang menyebabkan orang merasa enggan untuk berolahraga. Walaupun ia tahu bahwa untuk memiliki tubuh yang sehat, dirinya perlu berolahraga. Nyamannya tempat tidur dan hangatnya selimut di pagi hari terlalu nikmat bagi dirinya untuk ditinggalkan. Sehingga ia lebih memilih untuk terus tidur daripada bangun dan berolahraga.
Tetapi tidak demikian halnya dengan Rut. Ia tahu bahwa untuk menyambung masa depannya, ia tidak boleh berpangku tangan. Ia tahu bahwa menurut hukum Allah yang berlaku di antara orang Israel, maka orang miskin dan orang asing diperbolehkan untuk memungut sisa-sisa panen yang tertinggal di ladang. Tetapi ia bukan hanya sekedar tahu, terlebih lagi ia bertindak sesuai dengan apa yang ia ketahui tersebut. Dan ia melakukannya secara gigih. Hal tersebut dapat kita lihat dalam catatan ayat 4 sampai ayat 7. Mari kita baca ayat-ayat tersebut. Rut pasal 2 ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Lalu datanglah Boas dari Betlehem. Ia berkata kepada penyabit-penyabit itu, Tuhan kiranya menyertai kamu. Jawab mereka kepadanya, Tuhan kiranya memberkati Tuhan. Ayat 5. Lalu kata Boas kepada bujangnya yang mengawasi penyabit-penyabit itu, dari manakah perempuan ini? Ayat 6. Bujang yang mengawasi penyabit-penyabit itu menjawab, dia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab. Ayat yang ke-7. Tadi ia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit. Perhatikan laporan dari mandor ini kepada Boas tentang cara kerja Rut di dalam kalimat selanjutnya. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang. Dan seketika pun ia tidak berhenti. Rut tidak menunggu sampai siang hari. Dan baru ia pergi ke ladang untuk memungut sisa panen. Rut tidak bekerja dengan bermalas-malasan dan memungut dengan sekenanya. Mandor tadi berkata bahwa Rut terus sibuk memungut dari pagi dan seketika pun ia tidak berhenti. Artinya, Rut bukan hanya tahu apa yang harus ia lakukan, namun ia benar-benar melangkah untuk melakukannya. Ia bukan hanya melangkah untuk mengerjakan apa yang perlu ia kerjakan, terlebih lagi ia melakukannya secara gigih. Ia tidak membiarkan kenyamanan menghalangi langkah yang harus ia ambil. Itu sebabnya sejak pagi hari ia telah pergi ke ladang. Ia tidak membiarkan kenyamanan merintangi perjuangannya. Itu sebabnya ia terus bekerja tanpa henti. Oleh karena itu, sebagaimana Rut mau bertindak meninggalkan kenyamanan, sehingga ia memperoleh makanan untuk dirinya dan Naomi ibu mertuanya, demikian pula jangan biarkan dirimu terbelenggu oleh keengganan untuk bertindak. Mulailah melangkah dan melangkahlah dengan gigih. Sehingga pengetahuan yang ada pada diri kita tentang hukum tabur tuai tidak berhenti hanya dalam pemahaman, namun diwujudkan dalam tindakan. Ada beberapa hal yang perlu kita renungkan sebagai suatu pertanyaan refleksi bagi kita jemaat MDC Kupang. Dalam doa pagi jemaat setiap Sabtu pagi, apakah saudara-saudari enggan untuk bertindak walaupun sebenarnya saudara-saudari bisa untuk melakukannya? Dalam melakukan ibadah harian, apakah saudara-saudari enggan untuk melakukannya walaupun sebenarnya saudara-saudari sudah memiliki aplikasi ibadah harian, kuota internet yang memadai, atau buku IH yang sudah tersedia? Dalam membagikan atau share firman Tuhan secara langsung maupun secara digital bagi mereka yang membutuhkan firman Tuhan, apakah saudara enggan untuk melakukannya? Bahkan dalam mengikuti ibadah online seperti sekarang ini, apakah saudara enggan untuk mengikutinya dari awal sampai selesai? Saudara-saudari, kita telah belajar apa yang
menjadi tindakan Rut. Tindakanlah yang membuka pintu berkat Allah dalam kehidupanmu. Hiduplah dalam sikap yang gigih. Sebagai penutup, sikap gigih yang ditunjukkan oleh Cliff Young yang mengakibatkan Cliff Young menjadi juara ultramaraton Australia tahun 1983 di usia yang ke-61 tahun. Sikap gigih yang mengakibatkan Ruth oleh anugerah Allah membawa hidup Naomi dan dirinya menjadi restart. Sikap gigih yang diteladankan oleh Tuhan kita Yesus Kristus dalam menanggung penderitaan sampai akhir di kayu salib, sehingga kita mengalami lembaran yang baru dalam kehidupan kita. Sikap gigih yang sama yang harus mewarnai kehidupan kita, sehingga kehidupan kita akan benar-benar moving forward, bergerak maju ke depan. Dan sikap gigih ini yang membuat kita dapat meraih apa yang menjadi rencana Tuhan bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan atas kebenaran-Mu yang telah kami dengarkan pada pagi ini. Biarlah kebenaran-Mu ini menjadi rema dalam hidup kami. Hamba berdoa ya Tuhan bagi jemaat-Mu. Jikalau mereka mengalami masalah, persoalan, pergumulan, dan kesukaran-kesukaran dalam hidup, biarlah kami mengambil sikap untuk tidak takut terhadap kesukaran. Tapi kami berani untuk menghadapi kesukaran, dan kami percaya Tuhan akan memberikan jalan keluar. Demikian juga Tuhan berikan kami hati untuk kami tetap berjalan dan bertindak sesuai dengan apa yang ada pada kami, yang telah Tuhan berikan bagi hidup kami. Dan biarlah kami tidak menunda-nunda apa yang perlu untuk kami kerjakan dengan segera. Tuhan tolong juga biarlah sikap kami di dalam menjalankan apa yang menjadi anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kami tidak boleh terjebak dalam kenyamanan. Tapi kami rela untuk meninggalkan kenyamanan, untuk meraih masa depan yang cerah, untuk meraih kebersihan yang lebih baik, untuk meraih rencana Allah yang besar dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan setiap jemaat-Mu yang mengalami masalah, persoalan, dan pergumulan. Biarlah lewat kebenaran firman Tuhan pada pagi ini, kami memandang bahwa Tuhan berikan kami kemampuan untuk mempunyai sikap yang gigih. Seperti Ruth yang gigih untuk menghadapi persoalan dalam hidupnya. Dan dia meraih berkat Tuhan yang berlimpah, berkat Tuhan yang indah dalam kehidupannya. Kami menyerahkan kehidupan kami dalam tangan kasih-Mu. Dan setiap pergumulan-pergumulan kami percaya dengan sikap yang gigih, kami cakap menanggung segala perkara, dan Tuhan memberkati kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bagi saudara-saudara yang berulang tahun di sepanjang bulan Februari ini, mewakili tim gembala, saya akan berdoa bagi saudara yang berulang tahun sepanjang tanggal 1 Februari sampai tanggal 28 Februari. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa berdoa dan menyerahkannya Tuhan saudaraku yang berulang tahun sepanjang bulan Februari ini. Tuhan mempunyai rencana yang indah dalam hidup mereka. Dan biarlah di dalam pertambahan usia mereka dapat melihat rencana Tuhan yang besar. Di dalam pertambahan usia mereka berjalan sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Ada destinasi ilahi yang Allah sediakan bagi mereka. Tujuan ilahi. Dan Tuhan berikan mereka hati yang kokoh, iman yang kokoh untuk bersandar dan berharap pada Tuhan. Berdoa, karuniakan mereka kesehatan, kekuatan, umur panjang dan kebahagiaan. Dan biarlah rencana Allah tergenapi dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita angkat tangan dan terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar. Apa saja yang kau kerjakan dengan tanganmu, dengan gigih, Tuhan membuatnya berhasil. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat anugerah yang berkelimpahan dari Allah Bapa pencipta langit dan bumi, pada Tuhan Yesus Kristus, dan oleh kuat kuasa Roh Kudusnya tinggal dan menyertai kita semua, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Berkat ini yang kau terima dalam satu nama yang heran dan ajaib, nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja, itu nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan, amin.